Oke teman-teman, kali ini ada Canon G1010, dia keluarnya paper jam 1300 ya. Kita coba langsung bongkar. Dari belakang ada dua baut, langsung kita lakukan pembongkaran. Kebetulan ini udah tak coba ya, tadi memang nggak bisa narik kertas, jadi nggak bisa narik kertas, terus muncul error 1300 di komputer. Udah saya coba cara cerdas ya, yaitu pakai ini, tak masukin, siapa tahu ada yang mengganjal di sini, tapi udah tak bolak-balik nggak nemu juga. Jadi saya putuskan untuk lakukan pembongkaran. Oke, bagian samping. Oke, terus ke bagian bawah ya. Oke, sisi satunya. Oke, lalu cungkil di bagian bawah. Ini. Kemudian kita lepaskan baut bagian sini. Oke, lalu kita lepaskan ini juga, ini seperti ini. Kemudian bagian ini kita jungkil, kita tarik ke atas. Oke, lalu bagian sini kita lepaskan seperti ini, dan ini kita jungkil. Oke, lalu bagian depan oke, tarik ke atas. Sip. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ada dua baut, kita lepaskan. Ups. Oke. Kemudian kita ke bagian sini. Nah, untuk di bagian sini kita lepaskan ini. Dan label kuning ini kita lepaskan. Oke. Kemudian ini pengait kita jembeng kayak gini, lalu ini kita angkat. Oh, sebelum itu ada sedikit yang perlu dilihat di sini. Nah, ini tutup tintanya kita buka semua ya. Nah, baru ini bisa kita angkat. Oke, yang bagian sisi satunya ada pengait di sini juga kita jungkil. Nah, oke, tuh masuk lagi nih. Nah, oke. Dan begini bentukan dalaman dari G1010 ya. Coba lihat secara seksama ada yang mencurigakan atau enggak. Nah, oke, jadi tadi kasusnya itu paper jamnya 1300. Jadi ini nggak bisa ngangkat kertas ya, harusnya kan ini kayak gini ya, naik ke atas gini, terus nanti si kertas masuk ke sini, dan isi ini kan harusnya turun. Nah, solusinya ini
teman-teman bisa pakai cara ini ya. Nah, ini kita putar aja bagian sini. Nah, sampai kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, udah seperti ini, langsung kita tutup lagi. Nah, kita coba lagi. Kita coba tutup ya. Nanti kita coba masih error atau enggak. Oke, kita pasang kembali. Oke, kita pasang, kita tutup lagi. Ini tutup tintanya. Terus bagian sini kita colokin lagi. Nah, ini baru eksperimen ya. Semoga aja eksperimennya berhasil. Kita coba dulu aja ya. Kita coba nyalain. Kita lihat reaksinya seperti apa. Oke, tak nyalain. Nah, ini tadi kan ngangkat gini ya, tak posisikan ngangkat. Sekarang dia balik lagi ya, pasti nyalain. Nah, sekarang kita coba untuk ngeprint. Berfungsi enggak ya? Mana ini? Duh. Kabelnya belum tak colokin. Oke, coba tak buat ngeprint ya. Print satu saja. Oke, kita lihat bisa narik kertas enggak. Nah, masih nggak bisa, jadi tetap nggak bisa balik lagi ke ini, ngangkat ini nggak bisa. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini ada masalah dengan ASF nya ya. Nanti kita bongkar ASF nya. Oke, seperti yang kita lihat ya, tadi udah kita coba untuk ini diginikan, tetap enggak mau ya. Ini udah kita ginikan, tetap enggak mau. Enggak mau, kita harus ganti ASF. Kebetulan masih garansi, tapi kita coba bongkar dulu ya ASF nya. Oke, langsung aja kita lepas bagian ini, sensor kertas. Oke, ini kita cabut. Oke, sebelum itu kita lepaskan dulu ini PC, main PCB atau logic boardnya ya. Kita lepaskan bautnya. Oke, terlepas. Kemudian kita lepaskan ini, kita congkel bagian sini. Oke. Nah, pas. Oke, lepas ya. Kemudian kita lepaskan ini. Oke, ini sensor kertas kita amankan.
Kemudian setelah itu kita ke bagian samping sini, kita lepaskan ini kita copot terlebih dahulu kabel ini seperti ini. Oke, kemudian kita lepaskan ini, kita congkel bagian sini lalu kita tarik seperti ini. Oke, dan terlepas. Oke, good. Kemudian setelah itu kita geser ini PCB nya ini ya, ini ada putih-putih, ini kita pencet kemudian bisa geser. Oke, kemudian kita gunakan obeng kecil yang seperti ini, obeng pendek ya, ini segini untuk melepaskan besi ini ya, besi ini. Oke, satu, ada 2 baut di bagian sini guys. Oke. Kemudian kita ambil baut bagian sini. Oke, kemudian kita bisa cabut. Oke, kemudian ke sisi yang satunya. Bagian sini bautnya cuma 1, kita lepas. Oke, kemudian ke bagian depan sini. Oke, kemudian tinggal kita copot. Oke, sekarang ke bagian belakang. Ini kabel kita lepas, Oke, dan kita lepas seperti ini kita lepas lagi. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita lepaskan. Oke, next kita ambil baut bagian sini. Ambil, jangan lupa pernya jangan sampai hilang sama ini ya, ring bulat. Dan bagian sini juga kita lepaskan bautnya. Oke, dan kita ini sudah bisa diambil belum? Coba, oh masih ada satu lagi ya di sini. Di bagian sini masih ada baut, ini harus diambil juga 1 buah. Oke, baru ini bisa kita angkat. Nah,
seperti ini. Oke, sip. Nah, oke, nggak ada kotoran sama sekali nih. Oke, sekarang kita ambil ini. Oke, kita buka bagian sini. Oke, kita ambil, kemudian bagian sini kita lepaskan. Oke, ini kita lepas, kemudian ini bisa kita lepas juga, lalu kita buka ASF nya. Nah, bagian ini kita lepas baut-baut ASF. Oke, dan ini yang namanya auto seat finder atau ASF ya. Ini yang akan kita ganti nanti, coba kita ganti ini. Oke, karena masih garansi kita langsung klemkan aja ya. Oke, ini ASF nya ready ya, ganti baru. Langsung aja kita lakukan pemasangan. Sebelum itu kita sambung dulu sama purge unitnya. Apa ini? Nyangkul. Ini kita sambung dulu. Oke, dan kita pasang seperti ini. Kita ke bagian sini dulu. Ini kita pasang. Oke, lalu kita pasang penutupnya bagian sini dulu. Seperti ini ya. Oke, dan kita baut. Oke, kemudian kita pasang lagi penutup hitam bagian sini. Oke, kita baut lagi. Oke, lalu jangan lupa kita pasang pernya seperti ini. Nah, oke, aman. Kemudian kita lakukan pembautan pada ASF atau auto seat finder ya. Kita baut dulu bagian sini.
Tuh, bautnya mabul guys. Saya siapkan dulu bautnya. Oke, kita baut. Terus bagian sini. Kemudian di bagian sini. Lalu yang satunya bagian sini. Nah, oke, ini udah terpasang. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, pemasangan ini. Sebelum itu kita pasang ini dulu ya guys. Kita pasang dulu. Ini kabelnya saya rapatkan dulu. Oke, kemudian ini kita pasang di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dipaskan bolongan-bolongan ini ya, yang ini sama ini. Terus ada sini sama situ. Kita paskan ke lubangnya. Nah, oke. Kemudian kita masukkan ini ke sini, sip. Pasang. Kabelnya gimana ini? Oke. Tuh. Oke, seperti ini guys. Lalu kita baut bagian sini dulu aja. Udah. Kemudian untuk yang bagian sini itu dia pakai bautnya ada pernya kayak gini ya, sama dia pakai ring yang bulat. Kayak gini ya bulatnya. Kita masukkan ringnya dulu, kemudian baru per, lalu bautnya. Oke, kita kencangkan. Oke, good. Selanjutnya jangan lupa per-per ini kita pasang ya. Untuk pemasangannya yang ada tekuan kayak gini ya, itu bagian bawah. Masangnya ada di bagian sini. Nah, kayak gini nyangkol gitu. Terus di bagian sini. Oke. Terus ada di bagian sini. Lalu satu lagi bagian sini. Nah, oke, good. Lalu selanjutnya ke bagian kabel sini.
Ini kabelnya di sini. Lalu ini bagian sini. Oke, lalu kita rapikan bagian sini. Nah, kita masukkan ke sini sela-sela ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasihkan bawah ini, lalu kita masuk sini, lalu yang ini ke sini. Nah, good ya. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Terus ini kunci, ini kita masukkan selangnya, jangan lupa bagian sini. Oke. Nah, seperti ini. Sip. Terus ini kita tali seperti ini. Nah, oke, good. Nah, kemudian kita ke samping sini dulu, kita pasangkan penyangga besi seperti ini. Nah, oke, lalu kita baut. Nah, dan kita ke depan, bagian sini kita baut juga pakai baut yang pendek seperti ini. Oke, lalu ke sisi satunya, bagian sini kita pasang penyangga besi juga ini. Nah, oke, lalu kita baut. Untuk bagian bawah sini ada 2 baut, kita pasang. Tuh. Nah, kemudian kita putar ke depan lagi. Nah, untuk di sini khusus untuk di bagian kanan ini ada 3 ya. Yang pertama kita pasang ini dulu yang ada payungnya, tapi yang pendek itu sedikit di tengah ini. Nah, ini. Nah. Oke. Kemudian di bagian sini ada 2. Oke, good. Oke, good. Sip ya. Kemudian kita ke bagian ini terlebih dahulu. Kita pasangkan ini. Ya, masangnya cukup mudah seperti ini aja. Nah, oke. Lalu ke bagian samping. Ini kabelnya kita pasang ke sini. Oke, good. Kemudian kembali lagi. Nah, sekarang kita pasangkan sensor kertas ya, ini ke sini. Ini kabelnya kita colokin dulu, jangan sampai terbalik ya. Kita pasang ke sini.
lalu kita baut. Aduh. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ini pasang di bagian sini. Nah, good. Lalu kita pasangkan ini. Nanti masangnya seperti ini. Ini. Nah, udah kayak gini. Kemudian kabel-kabelnya seperti ini, kabel ini masuk bagian sini. Oke, terus kabel kuning kita rapikan dulu. Nah, gini ini masuk sini. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya teman-teman. Sekarang kita waktunya masang logic boardnya. Ini logic boardnya kita pasang. Oke, kita baut dulu biar lebih enjoy masangnya. Oke, kita lanjutkan colok-colok yang lainnya. Nah, oke, udah. Sekarang tinggal kita pasang casingnya. Oke, kemudian kita tutup ini tinta-tintanya ini. Nah, seperti ini. Good. Kemudian kita pasang bagian penutup tinta ya. Ini terlebih dahulu seperti ini. Bagian ini. Oke. Lalu ini masangnya seperti ini dari bawah dulu ya. Nah, dari bawah dulu kayak gini. Terbalik kok ya. Oh, terbalik ini ya. Nah, oke, sip. Kemudian bagian sini sama juga. Ini lebih dulu. Oke, kemudian ini, nah ini kan ada cangkulannya ya, jadi ini dari bawah dipaskan dulu. Aduh, nah ini kurang pas, harus dipaskan. Nah, good, tutup. Kemudian kita baut bagian sini. Lalu kita baut lagi bagian sini. Oke, lanjut ke bagian belakang.
Oke, bagian sini. Oke, good. Kemudian kita tutup bagian samping. Ini samping satunya. Oke, good. Lalu penutup terakhir bagian belakang. Oke, lalu kita baut ini, bagian ini seperti ini. Oke, dan pemasangan ASF atau auto seat finder udah selesai ya. Oke, kita coba untuk nyalakan. Oh, bagian ini tadi, sorry guys, terus nyopot, sorry, ada yang ketinggalan, belum dicolokin panel belum dicolokin guys, makanya nggak nyala guys. Bagian sini guys. Oke, bagian panelnya. Kita congkel lagi. Nah, ini guys, saya lupa. Ini panelnya harus dicolokin. Sama kuning ini juga dicolokin. Nah, oke, kita tutup lagi. Nah, sip ya. Oke. Oke. Nah, baru kita tes, nyalakan. Nah, nyala ya sekarang ya. Oke, sekarang kita tes untuk melakukan pencetakan ya. Oke, kita print. Kita print 5 ya. Kita coba cek dia paper jam atau enggak. Oke, aman ya. Oke, begitu tadi cara untuk melakukan perbaikan paper jam ya. Kebetulan masih garansi, jadi kita hanya perlu ganti ASF secara langsung aja ya. Oke, semoga bermanfaat.